Hari ini kita akan belajar tentang 7 cara mudah untuk merasa lebih gembira setiap hari. Mari kita mulai. Pertama, mengambil perlahan. Ada beberapa hal yang lebih mengesankan daripada kemasakannya. Beberapa batu yang merengkasi sebuah kubuk yang dihidangkan. Kulit yang berwarna berubah yang menghidangkan harga yang tidak berakhir. Menikmati pandangan yang berdengar bisa mengembangkan hari. Bukan hanya kecantikan-kecantikan yang menjadikan Anda terinspirasi. Tetapi Anda juga akan menemukan diri Anda lebih berterima kasih untuk hadiah yang telah disediakan. Menelitakan sebuah penyelamat membuka mata Anda ke kompleksitas dunia natural, yang seperti mengubah kekuatan, seperti menghidupkan. Pertama sekali, penyelamat menawarkan Anda harapan. Setiap penyelamat menawarkan sebuah page yang tak terbuka. Kebebasan ini akan mengurangi stres dan menggulungkan otak dengan kimia yang menarik. Yang berdua memperkuatkan otak. Kebiasaan hari-hari terhadap tanah juga dapat menjadikan keajaiban untuk keadaan mental. Salah satu studi yang menjelaskan kebahagiaan mental dalam hidup di negara yang terhadap tanah. Penyelidik menemukan bahwa tanah lebih menambahkan risiko untuk membangunkan kejahatan, dan kemampuan sejati. Psikologi memulai menggunakan hal yang dipanggil terapi cahaya sebagai cara aman untuk menggantikan kejahatan dan kelemahan tidur. Kekuatan cahaya memulai produksi hormon dan menghidupkan klok biologi. Sesetengah psikologi menguruskan terapi cahaya sebagai pembentukan antidepresan. Dan keuntungan itu tidak berhenti di sana. Cahaya-cahaya berkaitan dengan kesehatan fisik. Kepadaan tubuh vitamin D kita berfungsi seperti baterai. Setelah kita penuh-penuh, tubuh kita akan menjaga perangai. Jadi kita bisa kembali dan menggunakannya setiap waktu. Tapi jika kita tidak mencari baterai, tubuh kita tidak akan memiliki kuasa. Jadi berapa banyak vitamin D yang perlu kita penuh-penuh? Tidak sebenarnya sejauh yang kita pikirkan. Menonton matahari setiap pagi, kita bisa memenuhi keperluan hari-hari kita. Itu berarti lebih kuat, lebih banyak perkembangan sel, dan lebih rendah risiko kondisi seperti osteoporosis. Dan semua yang harus dilakukan adalah duduk kembali dan mengambil pandangan. 2. Kepukuskan alammu. Selama bertahun-tahun, kamu mungkin mengumpulkan semua jenis barang-barang. Poster yang kamu tak ingat mengapa kamu beli. Taka yang kamu simpan karena itu sebuah hadiah. Walaupun tidak menyesal. Tidak ada apa-apa yang salah dengan menangkap beberapa hal-hal yang tidak berguna. Tapi mereka menambahkan cepat. Banyak orang tidak mengetahui seberapa banyak hal yang tidak berguna di dalam bilik mereka. Dan pejabat, Anda mengaku hal-hal ini selama sejumlah waktu, sehingga Anda tidak mengetahui apa-apa yang salah sehingga ia mempengaruhi keadaan mental Anda. Kami menahan ke dalam trinket ini karena mereka berarti sesuatu. Poster itu mengingatkan Anda tentang konvensi yang Anda pergi ke dengan kawan-kawan. Taka itu membuat Anda berpikir tentang Natal dengan keluarga Anda. Anda tidak ingin mengemaskannya, karena merasa seperti kamu mencuri ingatan juga. Tetapi kelembapan terlalu banyak adalah salah satu stresor mental dan emosi yang paling biasa. Pada ujian dari UCLA, mereka menemukan bahwa keluarga lebih stres ketika diperlukan untuk menghubungkan posisi mereka. Ia memperbaiki produksi hormon stres mereka dan membuat kelembapan. Jadi, berdoa dengan mencuci alammu. Anda akan terkejut bagaimana besar perbedaan itu bisa diubah menjadi mudah. Bukan hanya akan Anda lebih produktif dan fokus, tapi juga akan merasakan lebih baik tentang di mana Anda hidup dan di mana Anda bekerja. 3. Blacklist sosial media. Anda mungkin sudah mendengar tentang keuntungan sosial media untuk menjadi lebih produktif. Anda tahu bahwa ini adalah sebuah pembahasan waktu yang menjelaskan, tetapi sosial media juga dapat mempengaruhi mood Anda. Apapun kamu mengetahui, ia membuatkan kamu membuat persahabatan sosial. Persahabatan sosial adalah ketika kamu menilai harganya sendiri berdasarkan kehidupan atau kejahatan orang lain. Adakah kamu memiliki uang yang banyak? Adakah rumahmu sebesar dengan mereka? Meskipun kamu tidak berpikir secara langsung tentang pertanyaan ini, mereka selalu mempengaruhi kepercayaan dirimu. Ini mungkin tidak berapa menjahit untuk melihat kisah orang lain atau menonton cerita mereka. Tetapi setiap waktu, Anda secara subkonsias memukul hidup Anda terhadap mereka. Ini terlalu menjahit pada pagi. Anda mungkin akan bangun dan segera mengecek telepon.
Mungkin Anda melihat apa yang diperbuat oleh rakan semasa atau melihat apa yang diperkenalkan oleh selebriti terkenal. Di atas permukaan, ini adalah cara mudah untuk membangun. Tetapi Anda tidak seharusnya memulai hari ini berharap Anda adalah seseorang lain. Kamu seharusnya merasa kurang motivasi karena kamu teruja dengan hidup yang tidak tersebut. Untuk orang yang mencari kesusahan, media sosial dapat menemukan mereka di dalam lubang yang lebih jauh. Persepsi kamu tentang apa yang terlihat seperti kebahagiaan dan sukses menjadi begitu lebih terlalu Anda mungkin merasa tak berat dan tidak mudah. Tetapi, pentingnya, jangan menggunakan media sosial sebagai kunci. Sebaliknya, gunakan masa untuk membuat dan menghasilkan hidup yang Anda bisa bangga. 4. Antisipasi untuk memotivasi. Kadang-kadang kebahagiaan tidak berhubungan dengan apa yang Anda lakukan. Mungkin dari apa yang Anda lakukan. Antisipasi adalah sebuah mood booster yang kuat karena memberikan aktivitas sehari-hari Anda memiliki makna. Bayangkan kalian hanya membuat rencana untuk pergi ke camping bersama teman-teman. Perjalanan ini tidak berlaku selama beberapa minggu, tetapi kalian akan mulai merasa teruja di depan. Mungkin juga lebih mudah untuk bekerja dan tidur setiap hari karena kalian akan membangun ke atas. Penghargaan sangat biasa untuk orang mengalami kesadaran karena kebelakian. Jika hidup kalian kurang seperti struktur, kalian mungkin akan merasa kosong. Struktur dan bandera memberi Anda alasan jelas untuk terus bergerak ke depan. Itulah sebabnya sesuatu yang semangat seperti membuat rencana bersama seorang teman dapat memotivasi Anda dan memperbaiki kegembiraan Anda. 5. Kualitas bukan segalanya. Apa jika saya bilang Anda bisa merasa lebih gembira dan dapat melakukan hal di saat yang sama? Beri jenis alasan untuk 8 hal yang berbeda di listan to-do Anda untuk hari ini. 2 adalah proyek yang besar dan menyeramkan. 2 adalah mengambil masa, tapi mudah. Dan yang terakhir adalah 5 menit yang mudah seperti mencuci bilik atau mengeluarkan basuh. Yang mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Banyak orang memberitahu Anda untuk pergi dengan 2 alat tiket besar. Mereka mengambil lebih banyak waktu dan kekuatan otak. Jadi mengapa tidak mengelakkan mereka pada pagi pertama? Dalam dunia ideal, ini adalah cara untuk pergi. Ini adalah penggunaan paling produktif dari masa Anda dan menghasilkan hal yang sulit dari jalan awal. Sebenarnya, hal ini tidak selalu berjalan lancar. Atau mungkin kamu tidak bisa berhenti menjadi pesimistik. Apapun yang terjadi, kamu merasa sedih dan tidak disimpirkan. Jadi, apa yang harus kamu lakukan untuk mengembangkan diri? Untuk memperbaiki moodmu dan meningkatkan kepercayaanmu. Mulai dengan barang kecil yang terdapat di listu. 5 menit cores. Saya akan mengaku ini bukan strategi yang paling efisien. Tapi, titik ini bukan untuk memaksimalkan produktivitas. Ini untuk memperbaiki keadaanmu. Setelah all, kamu benar-benar mencapai sesuatu, meskipun kecil. Ini adalah strategi yang sangat bagus untuk prokrastinasi kronik. Lebih terbiasa dari itu, prokrastinasi bukan hal motivasi. Ini terkendali oleh kekurangan keadaan dan kepercayaan diri. Contohnya, kamu mungkin tidak bisa memotivasi diri sendiri karena kamu terlalu takut untuk mencoba. Small chores build your confidence bit by bit, acting as stepping stone toward bigger challenges. 6. Expand your mind. Undiscovered hobbies give many people a new lease on life. They may have spent their entire life in one field, only to stumble upon their true passion. Somewhere else, even if you don't turn that passion into a career, a new area of interest can be incredibly fulfilling. Memusnahkan diri Anda untuk melalui teroran jalan yang tidak terkira, menambahkan kepercayaan dan kepercayaan. Anda akan menemukan diri Anda yang sedang berjuang lebih sedikit untuk menyebabkan perjuangan karena Anda memiliki kepercayaan dan kemampuan Anda untuk berjaya. Ketidakkan diri itu tidak hanya membuat Anda seorang pekerja yang lebih baik, tapi juga membuat Anda seorang yang lebih bahagia. Setiap saat lagi,
Penyelidikan telah menunjukkan korelasi antara kepercayaan diri dan kesentuhan. Secara general, mempelajari adalah cara yang sangat menarik untuk memperbaikan kehidupan sehari. 7. Berdiri. Anda mungkin berjuang untuk menemukan kebahagiaan karena Anda tidak mengetahui kekuatan Anda sendiri. Tanya diri sendiri seperti, apa harganya saya dan dari mana mereka datang? Kenapa saya suka hal-hal yang saya suka? Anda mungkin